Masih disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. This is 102.1 Smart FM Jogja, Radio Business and Inspiration. Ya, Smart Listener memasuki pukul 15 lebih 2 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan untuk Anda program talk show di edisi kali ini Smart Listener 1 Oktober 2021 yang pasti nanti akan hadir ya. Menemani Anda mulai dari pukul 3 sampai dengan pukul 4 sore nanti. Dan nanti Smart Listener selama 1 jam kita akan ngobrol bersama dengan Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang nanti akan membahas terkait dengan ORI 20 dan pilihan Barga untuk melangkah bersama. Silakan untuk Anda ya Smart Listener yang mau bergabung bersama kami di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760, atau bagi Anda yang mau mendengarkan melalui streaming bisa melalui bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Sekali lagi ya untuk Anda yang mau bergabung bersama kami buka melalui SMS atau WhatsApp kami di 0815 689 6666. Baik, Smart Listener, saat ini kita sudah bersama dengan rekan-rekan yang nanti menemani Anda gitu ya, Smart Listener selama 1 jam. Di sini sudah ada founder Dana Reksa dan Certified Finance Planner. Ini juga memiliki sertifikasi Financial Planner oleh Financial Planning Standard Board sejak tahun 2021. Ada Ibu Dewi Anggraini, kita sapa dulu. Selamat sore Ibu Dewi. Selamat sore Smart Listener. Semoga semua Smart Listener dalam keadaan sehat Amin. dan selalu bahagia dalam menghadapi pandemi yang memang menjadi sekarang itu semuanya harus berhati-hati agar Mhm. bisa menjaga kesehatan selama pandemi ini. Selamat Oke, sore. Oke, luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya ada penyaji bahan hubungan kelembagaan dan kerjasama internasional Senior Direktorat Surat Utang Negara DJPPR Kemenkyu Republik Indonesia, ada Mas Helmi Binawan Widiantoro. Selamat sore Mas Helmi, apa kabar? Selamat sore Mbak Aya, selamat sore Smart Listener Jogja semua. Ya. Oke, sehat-sehat ya Mas ya. Kemudian yang terakhir ada Fake Income Product Manager Mandiri Sekuritas, ada Mas Muhammad Fajar Pratama. Selamat sore Mas Fajar. Sore. Oke, kabar baik semuanya ya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Baik, Smart Listener, nanti kita akan ya membahas terkait dengan salah satu instrumen SBN Retail yang juga memang ditawarkan kepada individu atau personel dari warga negara Indonesia, pastinya melalui mitra distribusi di pasar perdana pastinya. Kita nanti akan membahas seputar itu ya Smart Listener. Silakan sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung di 0815 689 6666. Telepon kami di 0274 557760, atau bagi Anda yang mau mendengarkan melalui streaming bisa di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Baik, kita langsung saja menyapa dulu. Di sini sudah ada Bu Dewi Anggraini gitu ya. Bu Dewi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Ya. Bu Dewi, bagaimana sih sebenarnya Bu, tanggapan atau pandangan Ibu gitu ya terkait dengan ragam instrumen investasi, memang sekarang tersedia banyak sekali gitu ya, dan apalagi di era digitalisasi seperti ini perkembangan teknologi juga, sudah, sangat pesat gitu ya, pilihan investasinya juga semakin banyak. Ini tanggapannya seperti apa kalau dari Bu Dewi? Monggo silahkan. Iya, sebenarnya dulu itu ketika kita sebelum pandemi itu kayaknya investasi itu hanya untuk orang-orang yang mampu saja gitu. Tapi Mhm, semenjak pandemi ini semua orang membicarakan investasi gitu kan. mhm, Gimana nih uangnya mau ditaruh di mana nih? Ada di saham, ada di di reksadana gitu. Terus yang lagi booming waktu itu kripto gitu. Jadi semuanya mhm, itu ikut-ikutan lagi ngomongin instrumen apa, ikut gitu, kayak ada FOMO, fear of missing out gitu. Jadi ketika ini ikut-ikutan, jadi tidak memahami konsep investasinya sendiri itu seperti apa kalau kalau saya bilang ya. Tapi saya mhm, rasa setahun kemarin ketika awal-awal pandemi, ketika orang banyak WFH, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cari tahu, pertama mungkin dari ikut-ikutan, lama-lama kok ikut-ikutan saja kok malah untung gitu kan. Mungkin dari situ mereka mulai belajar dan sampai sekarang,
saya pikir ini udah kondisi seperti ini kan udah hampir 2 tahun ya, mestinya sudah semakin Mhm. pandai, sudah mengerti investasi itu apa, Mhm. ragamnya itu seperti apa yang cocok buat masing-masing pribadi itu nggak usah ikut-ikutan, itu kayaknya udah mulai semua sudah mulai Mhm. beradaptasi sehingga, sudah mulai bisa membangun, habit investasinya gitu. Kalau zaman saya kecil dulu, waktu Mhm. masih tahun 80-an gitu kan, itu kan pemerintah menggalakkan program itu hanya, bagaimana kita menabung atau bagaimana kita membangun saving society Mhm. gitu kan. Kita diminta dari kecil gitu kan sekolah nabung ke gurunya, dikumpulkan, dicatat di buku tabungannya manual gitu kan, itu sesuatu yang dulu itu ditekankan gitu loh. Mhm. Tapi ternyata menabung saja itu nggak cukup memang. Jadi, Mhm. menabung itu hanya untuk mengumpulkan uang, tapi tidak bisa memelihara uang kita itu untuk nilainya tetap sama gitu. Mhm. Mhm. Jadi memang saat ini dengan adanya booming banyaknya pilihan investasi itu bisa menjadi, bahan edukasi buat kita sendiri ataupun orang-orang yang lebih tahu untuk mengedukasi orang-orang yang belum, paham bagaimana Mhm. sih seharusnya berinvestasi itu, sehingga kita bisa beralih dari saving society menjadi investment society gitu kan. Mhm. Mhm. Jadi kalau saving saja, itu kita uang yang nominalnya sama 10 tahun yang lalu, itu bisa jadi sekarang udah beda karena ada namanya invisible thief kalau kami Mhm. bilangnya itu ya, pencuri yang nggak kelihatan yang namanya inflasi gitu. Dulu, Mhm. uang 1.000 bisa dapat gorengan 8 gitu, sekarang gorengan satu aja udah 1.500 gitu kan. Jadi udah Mhm. nggak sama lagi, nominalnya sama tapi nilainya udah beda. Nah, dengan investasi ini itu bisa mengejar ketertinggalan atau mengejar, adanya perubahan inflasi sehingga, Mhm. Mhm. eee, kalau hanya dengan menabung itu nggak cukup, harus Mhm. dengan Mhm. berinvestasi. Dan Mhm. bagaimana berinvestasi yang baik itu juga harus dipelajari dengan Mhm. baik, dan jangan asal ikut-ikutan gitu. Mhm. Mhm. Jadi teknologi semakin berkembang, informasi semakin banyak gitu kan. Semua orang sudah belajar mengenai pengelolaan keuangan sehingga kita bisa mencari tahu, mencari mencari investasi yang sesuai dengan pribadi atau pilihan kita Mhm. masing-masing. Itu sih yang paling utama gitu. Oke, luar biasa sekali ya, menarik ya smart listener ya. Seperti tagline-nya pilihan berharga untuk melangkah bersama gitu. Mungkin teman-teman masih ada yang awam di sini mendengarkan, tapi tidak apa-apa ya Bu ya. Dirasa nanti masih bisa mengikuti ya, karena nanti akan dijelaskan Mhm, juga bersama dengan Mas mhm, Helmi gitu. Baik, karena menarik ya smart listener, kita akan coba kita ke perwakilan dari pemerintah gitu ya. Ada Mas, Helmi Binawan Widiantoro begitu ya. Sebenarnya apa sih Mas Helmi ya peran dari pemerintah sendiri ini untuk menyediakan instrumen investasi untuk masyarakat umum pastinya gitu. Karena sekarang kan kalau dilihat tuh kayaknya anak-anak muda sudah masuk, sudah masuk ke ranah ini juga gitu ya, tapi mungkin masih ada beberapa yang masih belajar seperti itu. Gimana nih Ya, Mas Helmi tanggapannya? iya Mbak Aya, mungkin menyambung juga dari apa yang tadi sudah Budi sampaikan ya Bang. Menarik sekali sih. Sekarang ini sudah banyak sekali ragam pilihan investasi Mhm. gitu yang bisa jadi pilihan masyarakat. Jadi ada tadi yang sudah dijelaskan Budi, ada saham, kemudian reksadana, kripto dan sebagainya. Nah ini masyarakat tuh sudah harus bisa mulai pintar gitu ya, atau smart gitu, harus pintar-pintar dalam memilih investasi yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan profil risikonya masing-masing gitu ya, yang Mhm. tentunya juga aman dan menguntungkan. Nah, pemerintah sendiri di sini sebenarnya sudah uh, menyediakan gitu ya alternatif instrumen investasi bagi masyarakat, khususnya untuk perorangan atau individu, Mhm. yaitu surat berharga negara retail atau SBN retail. Nah, sejak tahun 2006 gitu Mbak, pemerintah dalam hal ini Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau Mhm. DJPPR itu sudah menerbitkan instrumen investasi yang namanya ORI gitu. ORI ini Mhm. adalah obligasi negara retail. Dengan seri pertamanya dulu itu ya seri ORI 001. Nah, sejak saat itu pemerintah rutin menerbitkan SBN retail, Mhm. tidak hanya ORI saja, dari menambah variasinya ada suku retail yang berbasis syariah, kemudian Mhm. ada savings bond retail dan suku tabungan yang fiturnya tidak bisa diperdagangkan atau non tradable. Nah, selain itu juga pemerintah juga mulai mengembangkan ini untuk mekanisme penjualannya dari yang awalnya
harus datang gitu ya investor ke Mhm. kantor cabang itu. Sekarang sudah bisa semuanya secara online karena ada ISBN gitu kan. Nah, ini salah satu upaya pemerintah itu menyediakan instrumen investasi untuk masyarakat. Selain juga upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar Mhm. tidak terjebak dengan investasi bodong ya yang menjanjikan return yang sangat tinggi gitu kan. Mhm. Dan ini loh pemerintah itu punya satu produk investasi yang bisa dibeli oleh masyarakat juga gitu, Mhm. yang yang tentunya sangat aman dan menguntungkan, yaitu Mhm. SBN retail gitu. Itu sih Mbak. Mhm. Mhm. Oke, baik. Tapi kalau kaitannya dengan instrumen, dengan APBN ini apa sih Mas Helmi kalau boleh tahu? Iya, kalau kaitan dengan APBN, jadi APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara yang Mhm. ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun itu, kalau kita lihat posturnya ya, itu terdiri dari ada pendapatan negara, kemudian belanja negara, Mhm. ada surplus, defisit, dan pembiayaan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya belanja itu lebih besar daripada pendapatan gitu ya, kayak sekarang Mhm. ini pemerintah itu membutuhkan dana yang sangat besar untuk pembangunan, untuk eh, pemulihan ekonomi dan kesehatan gitu ya, Mhm. yang Mhm. tidak bisa ditunda lagi gitu, maka akan terjadi yang namanya defisit gitu. Nah, untuk menutup defisit ini, pemerintah mencari sumber-sumber pembiayaan, salah satunya adalah melalui pembiayaan utang gitu. Nah, Mhm. pembiayaan utang itu bisa dilakukan dengan penarikan pinjaman atau loan atau penerbitan surat berharga Mhm. negara. Nah, salah satunya adalah surat berharga negara retail ini. Nah, mungkin saya dari tadi menyebut SBN retail itu, mungkin Mhm. smart listener masih ada yang awam gitu ya Mbak Aya ya. Mhm. Mhm. Apa sih SBN retail itu ya? SBN retail itu salah satu bagian dari surat berharga negara gitu. Nah, Mhm. surat berharga negara itu adalah surat berharga atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk pembiayaan APBN tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Itu terdiri dari ada SUN atau surat utang negara itu yang sifatnya konvensional, ada juga SBSN atau surat berharga syariah Mhm. negara yang dikelola melalui prinsip syariah. Seperti itu sih Mhm. Mbak, Mhm. Mhm. bedanya SUN sama SBSN itu. Oke, seperti itu ya. Ini bisa untuk pandangan ya untuk teman-teman smart listener sekali lagi yang mau bergabung, silakan bergabung bersama kami kami buka melalui WhatsApp dan juga SMS kami di 0815 689 6666. Baik, karena tadi sudah sedikit dikasih pandangan ya terkait dengan SBN atau SUN bersama dengan Mas Helmi, ini kita ke Bu Dewi lagi gitu ya. Terkait dengan sempat tadi singgung ya Bu tadi ya, berinvestasi ini kan memang mengandung resiko. Sebenarnya apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan uang ini kan sensitif ya Bu ya. Pasti ada resikonya. Nah, ini tapi bagaimana sih cara kita supaya kita tuh pandai memilih, instrumen investasi itu sendiri begitu, Bu? Belum mute, belum Mhm. Oke, Oke. iya Mbak, memang memang kadang kita itu setiap person itu masing-masing ya, punya Mhm. daya tahan sendiri-sendiri gitu. Ada yang suka cemas gitu ngelihat ngelihat pergerakan Betul betul. investasinya jadi, "Aduh cemas, aduh nggak bisa deh," Heeh. gitu kan. Jadi kita masing-masing, punya profil sendiri-sendiri gitu kan. Mhm. Eee, jadi pertama kita harus mengenali diri kita sendiri, yang kedua itu, kalau kami di apa, financial planner Mhm. Dana Raksa ini menyebutnya ada 2R dan 2L, Mhm. return dan risk. Ini return dan risk ini, keuntungan dan risiko ini saling berbanding terbalik gitu. Kal eh Mhm. ya, kalau berbanding lurus, kalau, resikonya tinggi, kalau return-nya tinggi gitu, dia ngasih return tinggi, itu berarti, eee, akan mempunyai risiko yang tinggi seperti itu. Mhm. Jadi 2L tadi harus kita pahami. Return yang Mhm. tinggi berarti resikonya juga tinggi, seperti itu. Mhm. Mhm. Yang Mhm. kedua adalah 2L, legal and logic gitu. Legal artinya kita harus mengetahui instrumen yang ditawarkan ini, legalitasnya seperti apa, dasar hukumnya seperti apa. Semua instrumen itu ada gitu, Mbak. Misalkan kita ngomongin, logam mulia ya, itu Mhm. pasti ada sertifikatnya. Ketika kita Mhm. beli mau mau yang 1 gram, 50 gram, 1 kilo itu ada sertifikatnya, entah dari Antam atau dari UBS itu ada beberapa di Indonesia itu yang memang sudah secara resmi diminta untuk menyediakan LM, itu Mhm. legalitasnya ya. Kalau kita mau beli tanah
itu ada SHM-nya. Mau beli apartemen, ada pengembangnya juga punya izin. Mhm. Kalau mau beli reksadana yang perusahaan sekuritasnya juga harus punya izin gitu. Itu legalitas. Jadi kita harus melihat Mhm. legalitas instrumennya itu seperti apa. Jangan Mhm. sampai tanpa melihat legalitas kita main investasi saja. Kalau nanti ternyata dibawa lari, kita kan nggak tahu gitu. Iya Kan betul. banyak kejadian seperti Mhm. itu Mhm. gitu. Ada Mhm. yang Mhm. menawarkan sebagai koperasi. Ya Mhm. udah Mhm. kita lihat legalitasnya apa. Oh dia punya legalitas izin koperasinya semua ada gitu. Ya udah kita masuk ke logiknya. Terus kita lihat oh ternyata dia ngasih investasi dengan returnnya 30% per bulan. Secara logik itu sesuatu yang nggak mungkin, Mbak. Iya betul. 30% sebulan gitu. Nah, balik lagi ketika sudah kita logik kita melihat seperti itu, kita balik lagi ke return sama risk tadi. Kalau Mhm. return-nya tinggi berarti resikonya juga tinggi seperti itu. Jadi Mhm. Mhm. eh, apa? Bagaimana memilihnya? Yaitu tadi pertama kita harus mengenali profil kita sendiri seperti apa. Apakah kita tahan dengan resiko yang tinggi? Kalau Mhm. kita memang ingin jangka panjang, resiko yang lebih tinggi mungkin bisa kita terima karena nanti di jangka panjang itu nanti akan saling menihilkan. Ya, Mhm. mungkin Mhm. di sini sekarang, tapi nanti beberapa saat lagi mungkin dia akan bisa naik seperti itu. Mhm. Yang kedua Mhm. ya jangan lupa 2L dan 2L itu tadi. Mhm. Kalau Mhm. semuanya kita pegang, mau kita risk taker ataupun risk averse yang nggak suka resiko gitu, itu semuanya akan lebih aman kalau kita berpegang pada 2R dan 2L tadi. Itu. Oke, baik. Tambah pemahaman ya smart listener ya. Jadi untuk teman-teman smart listener juga harus tahu, profil resikonya dulu seperti apa, karena semua itu memang mengandung resiko ya, Bu, ya. Tapi memang, ada yang resikonya besar, ada yang resikonya kecil. Oke baik, menyambung soal retail tadi ya, sebenarnya, untuk instrumen yang sedang ditawarkan begitu ya, Mas, ya. Ini tujuannya untuk memberikan pilihan kepada masyarakat ini kan main aman ya bahasanya. Iya. Oke, ini untuk teman-teman yang awam ini juga perlu tahu gitu ya. Nah kalau dari, sisi pemerintah sendiri tujuannya diterbitkan, surat utang negara untuk investor retail ini apa sih Mas Helmy sebenarnya? Ya, Silakan. bahaya. Ada beberapa tujuan pemerintah menerbitkan sun retail ya. Jadi yang Mhm. pertama itu adalah untuk memperluas basis investor, terutama investor domestik. Ini maksudnya apa sih gitu kan? Jadi Mhm. pemerintah itu ingin supaya eh, investor domestik atau investor dalam negeri itu semakin Mhm. banyak, eh, terutama dari investor perorangan. Jadi Mhm. jika negara itu berutang kepada masyarakatnya sendiri atau warga negaranya sendiri, itu Mhm. negara akan jadi lebih mandiri dan pasar keuangan pun tentu juga akan bisa lebih stabil. Kemudian yang Mhm. kedua adalah menyediakan alternatif instrumen investasi bagi investor retail. Nah, ketika investor retail itu punya banyak pilihan, punya banyak opsi, mereka Mhm. bisa mengatur portofolio investasinya dengan lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Nah, seperti yang sudah Mhm. saya sebutkan tadi ya, bahwa basis investor domestik itu ketika menjadi lebih luas gitu, maka Mhm. kondisi pasar keuangan domestik pun akan lebih stabil dan nggak gampang nih terguncang dengan perubahan di pasar global. Mhm. Selanjutnya tujuannya adalah untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada Mhm. investasi jangka menengah dan panjang. Maksudnya apa sih gitu ya, kok Mhm. ribet banget. Jadi umumnya kami melihat investor itu lebih prefer atau nyaman Mhm. untuk berinvestasi di instrumen jangka pendek. Misalnya deposito yang jangka waktunya bulanan gitu. Nah, dengan adanya pilihan SBN Retail ini itu kami ingin mencoba mengencourage investor gitu ya untuk bisa mempertimbangkan berinvestasi di Mhm. tenor-tenor dengan jangka menengah dan panjang gitu. Jadi Mhm. nanti harapannya sih akan bisa memilih untuk instrumen investasi yang lebih dengan jangka waktu yang lebih panjang. Nah, Mhm. terakhir adalah untuk mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Jadi Mhm. semua hasil penerbitan dari SBN Retail itu akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai defisit APBN Mhm. dan nantinya akan digunakan untuk tentunya pembiayaan pembangunan Mhm. nasional. Mhm. Maka secara nggak langsung nih dengan kita berinvestasi di SBN Retail, kita
juga mendukung kemandirian untuk biaya pembangunan jadi simpelnya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu, Mbak. Oke, baik. Oke, baik. Tadi kan kalau sudah dijelaskan ya sama Mas Helmi terkait dengan surat utang negara itu seperti apa, SBN itu Ya, seperti apa. Nah, ini pemecahannya lagi adalah yang ditawarkan instrumennya adalah ORI 20 gitu. Boleh dibantu menjelaskan nggak Mas Helmi terkait dengan ORI 20 sendiri? ya, Mbak, ya. Untuk ORI 20 ini, ORI 20 itu adalah salah satu produk investasi yang sedang kita tawarkan saat ini ya. Jadi nanti baru akan dibuka sih tanggal 4 Oktober, hari Senin nanti, sampai dengan nanti tanggal 21 Oktober. Jadi ORI 20 ini adalah salah satu produk SBN retail yang diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia. Terus kenapa sih namanya ORI 20 ya? Jadi ORI 20 ini adalah ORI seri ke-20 yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian ORI 20 ini punya karakteristik dapat diperjualbelikan di pasar sekunder antar investor domestik dengan tingkat kupon tetap atau fix. Dan ORI 20 ini itu adalah instrumen SBN retail tradable terakhir yang ditawarkan oleh pemerintah di tahun 2021 ini. Jadi habis ORI 20 ini nanti akan ada suku tabungan yang non tradable. Kemudian saya coba jelaskan lebih rinci ya Mbak Aya ya untuk struktur dari ORI 20 ini itu seperti apa. Jadi ORI 20 ini ditawarkan nanti pada tanggal 4 Oktober, dibuka masa penawarannya jam 9 sampai nanti ditutup tanggal 21 Oktober 2021. Kemudian bentuknya tanpa warkat atau scriptless dan bisa diperdagangkan antara investor domestik. Kemudian minimum pemesanannya nih, mungkin ada yang bertanya-tanya, minimum pemesanannya hanya dengan 1 juta rupiah saja, itu smart listener sudah bisa memiliki ORI 20 ini, dengan kelipatan 1 juta. Jadi kalau misal beli itu minimum 1 juta atau 2 juta, 3 juta, dan seterusnya, sampai dengan sampai dengan maksimum sebesar 2 miliar gitu. Jadi maksimum ini 2 miliar ini fitur yang baru, Mbak. Jadi sebelum-sebelumnya SBN retail itu maksimal pembelian itu 3 miliar gitu. Nah, sekarang ini pemerintah memutuskan untuk menurunkan maksimum pembelian menjadi 2 miliar karena agar investor retail lain itu bisa bisa investor kecil-kecil itu bisa kebagian gitu, Mbak. Bisa ikut begitu ya, ikut serta begitu. gitu ya. Jadi jangan sampai investor-investor besar dengan duit yang lebih punya dengan kemampuan beli yang lebih besar itu menghabiskan jatah yang untuk investor-investor kecilnya gitu. Jadi harapannya sih nanti investor-investor yang retail itu semakin banyak. Kemudian untuk kuponnya sebesar 4,95% per tahun sampai bersifat tetap sampai dengan jatuh tempo, dan minimum holding period itu adalah 1 kali pembayaran kupon, dan mulai dapat dipindah bukukan pada tanggal 15 Desember 2021, dan pembayaran kuponnya itu setiap tanggal 15. Mungkin seperti itu sih Mbak penjelasan. Oke, baik. Sudah dikasih gambarannya lengkap sekali ya bersama dengan Mas Helmi. Mudah-mudahan teman-teman smart listener masih menyimak kami. Tapi karena tadi sudah dijelaskan terkait dengan ORI 20-nya itu seperti apa, ini mungkin kita masuk ke Bu Dewi lagi nih. Sebenarnya apa sih Bu yang harus dipersiapkan sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi gitu. Karena ini juga untuk teman-teman awam pasti untuk 1 juta rupiah ini kan juga pasti nggak berat gitu ya Bu ya, tapi kan pasti ada resiko-resiko tersendiri yang memang harus diketahui. Nah, ini gimana nih Bu Dewi, kita boleh minta bantuannya nggak? Iya, kalau sebenarnya kalau kita mau ngomong investasi, kapan sih kita investasi? Udah nanti aja nunggu duitnya ada, itu nggak selesai gitu loh, Kelamaan nggak ya akan Bu ya? selesai Oke. gitu. Jadi pertama itu kita harus bisa mengelola keuangan kita dengan baik, karena pengelolaan keuangan kita yang baik itu merupakan bentuk penghargaan ya untuk diri kita sendiri. Kita kan udah kerja keras nih sehari berapa Betul. jam gitu kan, 10 jam gitu, dari jam 7 sampai jam 5 gitu kita kerja keras sampai nanti dapat penghasilan bulanan gitu. Kalau ini cuman kita sia-siakan begitu saja, tidak kita kelola dengan baik, itu seakan-akan tidak menghargai kerja keras kita sendiri yang kerja dari pagi sampai malam gitu kan. Atau kalau zaman dulu itu kalau di Jakarta ini kan kemana-mana jauh, macet dan sebagainya, pergi pagi pulang petang, pergi pagi matahari
lampu masih nyala, pulang juga lampu udah nyala, jadi belum nggak ketemu matahari gitu kan. Mhm. Jadi kita harus mengelola keuangan kita dengan baik sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja keras kita sendiri. Jadi kita harus bisa menyisihkan gitu, mengatur penghasilan kita ini dengan baik dan punya alokasi gitu. Kalau kita hanya melihat ya udahlah nanti investasi nunggu ada sisa, ya nggak akan pernah ada sisa kalau nggak kita niatkan. Jadi kita Mhm. baiknya itu punya pengelolaan yang baik, misalkan rule of thumb-nya itu bahwa untuk pengeluaran rutin itu sekitar 50%, kalau memang Mhm. punya utang juga maksimal juga 30% gitu kan. Terus Mhm. kita juga harus punya asuransi untuk perlindungan kita sendiri misalkan 10%. Nah, yang 10% sisanya ini kita gunakan untuk investasi gitu. Jadi dari Mhm. awal kita sudah punya pengelolaan yang baik, yang memang masing-masing itu punya preferensi sendiri ya. Ada Mhm. yang bilang, "Ah, saya nggak punya utang kok, jadi saya pengeluaran rutinnya 60% deh," gitu. Nanti investasinya 20% deh. Itu diatur sesuai masing-masing, tapi memang harus dialokasikan sehingga Mhm. selalu ada dana untuk investasi. Mhm. Karena kenapa sih investasi ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada invisible thief gitu, ada Mhm. Betul. inflasi, Mhm. terus kita juga punya kebutuhan masa kini Mhm. maupun masa depan gitu. Masa sih kita mau begini-begini aja? Nanti kalau yang misalkan yang masih single semuanya mahasiswa, oh ya nanti saya setelah bekerja nanti apa yang harus saya lakukan? 2 tahun setelah bekerja saya ingin menikah. Nanti Mhm. 2 tahun setelah menikah saya ingin punya mobil atau Mhm. punya rumah. Artinya kan sudah punya jangka waktu tertentu. Nah di situ kita bisa mengatur bagaimana dengan 2 tahun setelah kerja tadi saya ingin Mhm. menikah, berapa dana yang harus saya siapkan, Mhm. apa investasi yang harus saya lakukan. Seperti Mhm. itu kan, ketika cash flow kita lancar, maka kita bisa, kita punya pengelolaan keuangan tadi, itu kita bisa membangun kebiasaan untuk berinvestasi itu. Mhm. Dari Mhm. yang kecil-kecil itu nanti bisa dikumpulkan. Misalkan nih ternyata 10% dari penghasilan nggak sampai 1 juta, ya sudah bersabar dulu. Pemerintah Mhm. misalkan tadi ya, eee, dalam setahun ini ada beberapa instrumen yang retailnya ada banyak gitu. Ya udah saya menyasar yang nanti deh gitu. Saya baru punya Mhm. uang 1 juta ketika ada ori gitu bulan depan, Mhm. bulan tanggal 4 ini saya ada uang 1 juta hasil nabung Mhm. dari 3 bulan yang lalu, ya sudah belikan gitu kan. Terus kalau masih kurang ya sudah ini dikumpulkan dulu sampai sesuai dengan nominal tertentu yang bisa kita gunakan untuk investasi. Sekarang itu banyak sekali pilihannya Mbak, kalau mau Mhm. yang kecil-kecil gitu, eee kita masuk ke reksadana itu Mhm. juga kecil-kecil, ada yang 50.000 aja sudah bisa, 100.000 Mhm. sudah bisa, seperti itu. Nah, Mhm. kalau untuk yang pemerintah tadi seperti Mas Helmi sampaikan itu kan 1 juta ya. Saya pikir Mhm. 1 juta sekarang ini sudah sangat kecil ya untuk bisa kita sisihkan di investasi gitu, misalkan. Mhm. Jadi itu yang harus kita bangun dulu gitu. Bagaimana Mhm. kita Mhm. mengelola sehingga dana investasi ini, eee selalu ada gitu, Mhm. bukan Mhm. menunggu sisa gitu. Iya, Itu aja betul sih yang betul. paling utama gitu. Mhm. Terus Mhm. sebenarnya ada satu lagi nih kalau kita ingin berinvestasi, kalau kata bos saya itu dia pakai strategi bola gitu. Mhm. Strategi investasi dia itu seperti strategi bola gitu. Pertama ada kiper gitu kan, Mhm. kalau di bola gitu, terus ada pertahanan. Terus Mhm. di tengah itu ada yang ofensif, ada yang defensif gitu kan. Terus ada yang di depan yang bagian menyerang gitu kan. Nah, Mhm. yang kiper ini itu yang kebutuhan kita bulanan ini harus kita siapkan. Mhm. Yang pengeluaran rutin bulanan harus kita siapkan. Terus yang defender itu, yang pertahanan belakang di depannya kiper Mhm. itu adalah investasi yang bisa menutupi inflasi gitu. Paling enggak Mhm. itu harus di atas inflasi. Nah, Mhm. selanjutnya bisa naik. Kalau mau agak menengah tapi pengennya nggak terlalu tinggi, itu ya kayak Mhm. reksadananya yang pendapatan tetap, reksadana uang gitu. Baru kalau ingin ofensif itu bisa yang saham, peer-to-peer Mhm. lending, kripto pun juga bisa kalau ofensif di depan ini. Itu Mhm. pun juga jangan lupa untuk
mengatur jangka waktunya, portofolionya gitu. Kalau untuk Mhm. yang yang ofensif, yang forward, yang menyerang yang tinggi-tinggi itu ya Mhm. jangan digunakan untuk jangka pendek. Itu Mhm. memang untuk jangka menengah atau panjang gitu. Minimal 3 Mhm. tahun ke atas baru kita menggunakan yang uh, ofensif tadi, yang forward looking, yang Mhm. return-nya tinggi, tapi juga perlu dipahami resikonya juga besar. Resikonya Gitu. besar. Mhm. Mhm. Itu Oke, baik. strategi Mhm. investasi yang mungkin bisa dilakukan. Mhm. Oke, berarti memang sebelum kita berinvestasi kita juga harus tahu ya, Bu, ya, ilmu perencanaannya, Iya, kemudian kita juga misalkan mau mau bermain investasi kita, untuk awam ya, Bu, ya, ini harus mhm. bermain di apa ya, di instrumen aman dulu ya, Bu, ya? Iya, harus di atas instrumen aman, tapi harus kita pastikan bahwa di atas inflasi. Jangan sampai uang kita Mhm. itu diambil oleh invisible thief itu tadi. Oke, baik. Untuk teman-teman Smalisera yang masih awam ini mungkin masih banyak belajar ya, tapi tidak apa-apa gitu. Nggak ada kata enggak untuk tidak berinvestasi sekarang gitu. Kalau nggak sekarang, kapan lagi begitu ya, Bu, ya? Iya, betul. Oke. Oke, baik. Sebelumnya Smalisera sebelum kita ngobrol lagi ya, untuk Anda kami ajak lagi untuk bergabung bersama kami di SMS atau WhatsApp kami di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760. Silakan Anda yang mau menyimak melalui streaming bisa di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Baik, kita ke Mas Helmi lagi deh ya. Untuk Ori 20 nih Mas ya, apa sih sebenarnya keuntungan dan juga resiko yang memang harus kita ketahui gitu kalau kita mau ambil instrumen ini? Ya, ya. Jadi memang setiap instrumen investasi pasti ada untung dan risikonya ya. Mhm. Nah, ini Mhm. kita coba bedah dulu yang bagus-bagusnya dulu deh untungnya dari Ori Oke, 20 boleh ini apa boleh. sih gitu ya. Aha. Jadi Ori 20 ini pasti aman ya karena ini adalah instrumen yang dikeluarkan pemerintah. Jadi ada Mhm. yang menjamin yaitu undang-undang. Jadi setiap pembayaran kupon dan pokoknya itu dijamin oleh undang-undang. Jadi Mhm. Ori 20 ini aman. Kemudian yang kedua keuntungannya adalah Ori 20 ini menguntungkan karena Mhm. kupon Ori ini bersifat tetap atau Mhm. fix sebesar 4,95% per tahun yang dibayar setiap bulan gitu kan. Jadi Mhm. setiap bulan tuh bakal ada cash flow yang masuk ke rekening kita gitu kalau misalnya kita Oke. beli di Ori 20 gitu. Dan Ori 20 ini liquid ya. Jadi bisa Mhm. diperdagangkan di pasar sekunder dan jadi kalau misalnya kita sewaktu-waktu membutuhkan dana darurat gitu ya. Mhm. Saya masih punya ori nih, nah bisa dijual nih di pasar sekunder. Dan karena apa namanya fitur tradable ini atau bisa diperdagangkan di pasar sekunder ini akan ada potensi capital gain Mhm. kalau harganya itu di atas harga pasar. Nah, Oke. kemudian keuntungan selanjutnya itu ada pajaknya itu lebih rendah yaitu 10%. Mhm. Lebih Mhm. rendah Mhm. dari pajak deposito yang sebesar 20%. Nah, pajak 10% Oke. ini juga baru nih Mbak, sebelumnya Kebijakan baru begitu ya, Mas, ya? iya, sebelumnya itu Mhm. sebesar 15%. Jadi baru bulan Oke. lalu sih ditetapkan sebesar 10%. Jadi Oke. nanti Mhm. return yang diterima oleh investor juga pastinya akan lebih besar. Nah, Mhm. kemudian keuntungan selanjutnya adalah mudah diakses. Mhm. Nah, Ori 20 ini bisa dibeli kapanpun dan dimanapun karena semuanya sudah online gitu. Jadi Mhm. via Mhm. gadget, smart listener semua itu sudah bisa melakukan transaksi Ori 20 ini. Mhm. Nah, Mhm. keuntungan Mhm. selanjutnya apa? Yaitu terjangkau. Nah, hanya Mhm. dengan Rp1.000.000 saja, dengan Mhm. kelipatan Rp1.000.000 juga, eh, smart listener sudah bisa memiliki Ori 20. Nah, Mhm. keuntungan selanjutnya ini yang istimewa ini, yaitu turut serta mendukung pembiayaan APBN. Nah, Mhm. Mhm. seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa seluruh dana penerbitan SBN retail termasuk Mhm. Ori 20 ini nanti akan masuk ke kas negara dan dipergunakan untuk pembiayaan APBN, Mhm. termasuk untuk pembiayaan dalam rangka penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, Mhm. itu keuntungannya Mbak Aya ya. Nah, sekarang kita Mhm. masuk ke risikonya. Jadi apa sih risiko Ori 20 ini? Jadi dalam berinvestasi itu umumnya ada 3 risiko ya. Ada risiko gagal bayar, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Nah, Ori Mhm. 20 ini bebas risiko gagal bayar karena dijamin pembayaran kupon dan pokoknya oleh undang-undang. Kemudian risiko pasar
ada nggak sih gitu kan. Nah, risiko pasar ini bisa terjadi kalau pemilik ORI 20 ini nanti menjual ORI 20-nya itu di bawah harga pasar atau harganya di bawah 100%. Nah, maka untuk menghindari risiko ini, kami menyarankan agar investor itu memegang ORI 20-nya sampai jatuh tempo. Kemudian risiko likuiditas itu terjadi bila sebelum jatuh tempo pemilik ORI 20 ini mengalami kesulitan dalam menjual ORI-nya di pasar sekunder pada harga pasar yang wajar. Nah, untuk menghindari ini mungkin investor nanti bisa menghubungi mitra distribusi ya untuk membantu menjual ORI 20-nya ini di pasar sekunder. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Sudah dijelaskan semua, tapi ini yang paling ditunggu-tunggu ya, Mas Helmi dan juga Bu Dewi gitu. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang ORI 20 itu seperti apa, instrumen ini seperti apa nih. Kalau boleh tahu ini ya, sebenarnya untuk investor pemula gitu, untuk ini kan sebenarnya kesempatan emas ya, kesempatan emas untuk memulai berinvestasi dengan instrumen yang aman dan dijamin oleh negara begitu ya. Nah, Iya. ini bagaimana sih sebenarnya pembelian dari ORI 20 ini? Apakah langsung bisa datang ke kantor Kemenkyu atau ke mana nih? Atau ke mmm, Mitra. mitra distribusi atau Iya. seperti apa? Iya, kalau datang ke kantor Kemenku itu nggak bisa, karena semuanya udah online gitu ya. Jadi pembelian dari ORI 20 ini bisa dilakukan secara online melalui mitra distribusi ORI 20. Nah, mitra distribusi itu apa sih gitu ya? Mitra distribusi atau kita gampangnya menyebutnya MIDIS, Mbak Aya ya. Jadi MIDIS ini adalah pihak-pihak yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu memasarkan SBN retail. Nah, di ORI 20 ini kita sudah menunjuk 27 mitra distribusi yang terdiri dari perusahaan bank, kemudian perusahaan sekuritas, ada perusahaan fintech, peer-to-peer lending, dan perusahaan fintech agen penjual efek reksadana. Nah, kemudian untuk pembeliannya, Mbak, ya mungkin nanti kalau lebih spesifiknya nanti bisa dijelaskan oleh teman dari Pak Fajar sih ya. Mungkin saya bisa jelaskan secara umumnya lebih dahulu ya. Jadi untuk proses pembelian ORI 20 ini sangat mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi cuman ada 4 tahap pertama yang bisa dilalui. Ada pertama registrasi. Nah, registrasi, kemudian kedua pemesanan, yang ketiga pembayaran, dan keempat konfirmasi. Nah, untuk registrasi ini Smart Listener cukup menyiapkan SID atau Single Investor Identification, kemudian rekening surat berharga dan rekening dana. Kemudian untuk pemesanan bisa dilakukan melalui platform dari masing-masing mitra distribusi. Nanti setelah pemesanan berhasil akan mendapatkan kode billing. Jadi ini kayak kita beli di e-commerce lah, nanti tahapan itu mirip-mirip seperti itu ya. Jadi setelah dapatkan kode billing, nanti pembayaran bisa dilakukan melalui kanal-kanal yang sudah ada 89 kanal sih Mbak yang bisa dilakukan untuk membayar pemesanan ini. Kemudian jika pembayaran itu berhasil, nanti akan mendapatkan notifikasi completed order. Nah, selanjutnya nanti akan dikirimkan bukti konfirmasi kepemilikan ORI 20. Itu sih tahap-tahapannya, sangat mudah sekali. Oke, Ya. baik seperti itu ya Smart Listener, kurang lebih mudah-mudahan tadi sudah ada yang WhatsApp yang sudah bergabung. Nanti kita akan bacakan, tapi sebelumnya kita masuk ke Mas Fajar dulu ya. Mas Fajar ini selaku Fake Income Product Manager Mandiri Sekuritas. Kita mungkin boleh tanyakan terkait dengan mitra distribusinya, kalau untuk pembelian, mekanisme pembelian instrumen ORI 20 ini seperti apa sih kalau di Bank Mandiri sendiri? Oke, mungkin sebenarnya di Mandiri Sekuritas ya, bukan di Bank Mandiri. Oke, Mandiri Sekuritas. Jadi agak beda, cuman sama-sama Mandiri Group tapi beda karena kita di anak perusahaannya. Nah, untuk mekanisme pembelian ORI 20 ini kalau di Mandiri Sekuritas cukup simpel, cukup sederhana. Cukup akses ke website kita di sbn.mos.co.id.
Jadi Mhm. sbn.most.co.id. Nah, Mhm. di situ smart listener tinggal login. Kalau misalnya belum punya akunnya, tinggal membuka akun di halaman yang tersedia juga. Jadi pembukaan akunnya pun dilakukan secara online. Jadi pertama tadi kan kita Oke. tadi sudah kita ketahui kalau pembeliannya itu secara online dan juga Mhm. pembukaan akunnya pun kita di Mandiri Sekuritas dilakukan secara online. Jadi nggak perlu datang ke kantor cabang dan membuka rekening lewat kertas gitu ya. Nah, syaratnya tinggal syaratnya tinggal menampilkan atau mengupload KTP dan NPWP dan juga mengisi isian yang perlu diisi. Nah, ketika Mhm. udah jadi akun rekeningnya, eh, maka akan dikirim user ID untuk dipakai untuk login. Nah, setelah login ke website tadi sbn.most.co.id tadi, Mhm. Smart Listener tinggal pilih instrumennya dan Mhm. kebetulan yang tersedia ini hanya ORI 20 untuk SBN di bulan ini. Nanti klik order di situ juga di layarnya tertera order. Mhm. Nah, setelah order muncul jumlah pemesanan yang harus diisi ya, harus di-input. Oke. Di situ Mhm. Smart Listener tinggal memasukkan berapa nominal pembelian yang diinginkan. Tadi yang seperti kita tahu pembeliannya minimal di 1 juta rupiah dan pelipatan dengan maksimum 2 miliar rupiah. Nah, Mhm. setelah itu tinggal klik submit. Setelah klik submit, nanti akan muncul di layar website tersebut tata cara pembayarannya. Mhm. Bisa Mhm. bisa kita transfer lewat e-banking atau bisa juga lewat ATM. Nah, Mhm. Mhm. kalau misalkan ketutup nih, nggak sempat ke capture si kode untuk pembayarannya, jangan khawatir. Di email juga kita udah kirimkan notifikasinya Mhm. terkait tata cara pembayarannya bagaimana dan kode billing yang harus dibayarkan. Nah, cuman Smart Listener di sini harus agak sigap ya, karena Oke. maksimal pembayarannya itu hanya 3 jam. Jadi Oke. misalnya Batas sekarang waktunya ya? Mhm. betul ada batas waktunya. Misalnya sekarang Smart Listener pesen jam 4 sore. Nah, itu tuh batas pembayaran itu hanya sampai jam 7 malam. Kalau Mhm. misalnya melewati batas pembayaran tersebut, Smart Listener nanti ordernya dibatalkan dan harus order lagi dari awal lagi untuk pesan Mengulangi yang dari pertama. awal. Oke. Mhm. Betul. Mhm. Mhm. Nah, Demi keamanan juga ya? Mhm. iya betul. Nah, Oke, baik. setelah pembayarannya berhasil, nanti akan dikirimkan kode NTPN ke email ke email investor atau Mhm. teman-teman Smart Listener nanti. Nah, kode NTPN ini bisa dianggap sebagai uh, kode yang artinya pembeliannya sudah berhasil dan Mhm. nanti akan ada di portofolionya Smart Mhm. Listener semua gitu. Dan nanti prosesnya tuh sekitar 7 hari, kurang lebih sekitar 7 hari dari masa penerbitan selesai Mhm. sampai tanggal settlement-nya. Artinya akan muncul di portofolio di akun Mandiri Sekuritasnya Smart Listener sekitar setelah 7 hari setelah penutupan Mhm. pemesanan ORI 20, which is tanggal 21 Oktober 21 Oktober. Oke, untuk baik. penutupannya. Mhm. Mhm. Oke, Mas Fajar boleh dibantu nggak, apa sih sebenarnya kelebihan dari membeli ORI 20 ini melalui mitra distribusi Mandiri Sekuritas sendiri? Boleh banget. Nah, Mandiri Sekuritas ini kalau menurutku keunggulannya itu pertama mudah diakses Mhm. mobile. Mhm. Jadi bisa dari handphone, bisa dari laptop, bisa dari PC, karena tinggal masuk ke websitenya kita kan, sbn.most.co.id tadi. Nah, Mhm. selain itu, keunggulannya lainnya juga ketika nanti Smart Listener punya akun Mandiri Sekuritas, sebenarnya Smart Listener nggak cuma bisa investasi di obligasi saja, tapi juga bisa juga investasi di instrumen-instrumen lainnya. Tadi yang Mhm. seperti Bu Dewi sampaikan ada uh, ada 3, mungkin kalau tadi analoginya Bu Dewi tentang seperti strategi bola ya, Mhm. ada reksadana, ada saham yang lebih ofensif. Nah, Smart Listener juga bisa menerapkan prinsip yang sama ketika menjadi nasabah Mandiri Sekuritas. Jadi kalau misalnya udah cukup nih untuk Mhm. sektor investasi yang defensifnya, dengan nyoba-nyoba yang agak attack gitu, yang ofensif, itu bisa ke saham dan di Mandiri Sekuritas juga udah tersedia produknya. Jadi Mhm. Mhm. satu akun bisa untuk beberapa jenis instrumen investasi gitu. Mhm. 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 Selain Mhm. itu juga
Mandiri Sekuritas kita suka ada promo dan cashback ya, Mbak. Jadi smart listener bisa tunggu aja cashback kejutan kita untuk penjualan di Ori 20 ini. Dan mungkin yang terakhir keunggulannya di kita Ori 20 ini kan sifatnya dapat diperdagangkan di pasar sekunder ya. Jadi berbeda dengan instrumen SBN lainnya seperti sukuk tabungan atau SBR. Ori 20 ini dia bisa dijual belikan di pasar sekunder setelah minimum lockup periodnya. Nah, untuk penjualan di pasar sekunder ini di Mandiri Sekuritas itu mudah sekali. Jadi nggak harus memindahkan efeknya ke tempat lain baru dijual gitu. Jadi kalau di Mandiri Sekuritas cara ngejualnya pun mudah, tinggal akses lewat website yang tadi, lalu ke portofolio dan klik jual gitu di website sbn.co.id. Jadi sangat mudah gitu. Oke, baik. Ini boleh diperjelas lagi, Mas. Di mana sih sebenarnya bisa mendapatkan teman-teman smart listener terutamanya ya, gimana sih caranya bisa mendapatkan informasi mengenai Ori 20 ini, mulai dari cara pembeliannya, mungkin tata caranya, pilihan instrumennya, mungkin bisa dibantu di mana nih? Untuk informasi mengenai Ori 20, smart listener bisa akses website kita di sbn.mos.co.id. Di situ tertera jelas cara pembayarannya, mekanisme pembeliannya seperti apa, lalu FAQ yang ada yang sering ditanyakan juga kita di situ ada. Nah, kalau misalnya smart listener lagi malas nih, lagi malas buka website, lagi malas baca-baca artikel gitu, smart listener bisa juga akses channel YouTube kita, Mandiri Sekuritas, search aja Mandiri Sekuritas, lalu cari cara pembelian SBN. Di situ kita tayangkan mekanisme pembelian SBN dari mulai pesan sampai pembayaran, cuman dalam bentuk video dan audio. Jadi untuk sangat memudahkan dan menyaman untuk bikin nyaman smart listener yang mau belajar investasi di Ori 20 ini. Oke, sangat membantu banget ya. Oke, baik. Sebelum ngobrol bersama dengan Bu Dewi, Mas Fajar dan juga Mas Helmi, kita beralih dulu ke WhatsApp yang sudah bergabung, boleh ya? Saya izin bacakan, di sini sudah ada Mas Adi di Gejayan, di Yogyakarta maksudnya, menanyakan selamat sore smart listener dan juga teman-teman narasumber begitu ya. Saya mau tanya nih, bagaimana sih sebenarnya kontribusi masyarakat yang bisa diberikan ke negara melalui pembelian Ori ini begitu? Monggo silahkan siapa yang mau menjawab? Boleh Bu Dewi, boleh Mas Helmi. Mas Helmi dulu deh yang punya instrumen nih. Oke, boleh. Monggo silakan Mas Helmi. Iya, oke. Terima kasih Mas Adi di Gejayan ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, jadi melalui pembelian di Ori 20 ini gitu kan, secara nggak langsung sih masyarakat itu bisa membantu gitu kan, mendukung pembiayaan APBN gitu kan, karena semua dana dari penerbitan SBN retail termasuk Ori 20 ini itu nanti akan masuk ke kas negara dan akan digunakan untuk membiayai belanja prioritas saat ini gitu untuk pembangunan nasional, kemudian untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak COVID-19, penanganan ekonomi, semua itu akan digunakan untuk belanja prioritas itu. Itu sih. Jadi sangat-sangat menguntungkan sekali itu kan. Jadi kalau misalnya investor bisa membeli Ori 20 ini secara nggak langsung dia akan ikut berkontribusi kepada negara. Itu sih Mbak. Mungkin Bu Dewi bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, Bu Dewi boleh menambahkan? Kalau saya bicara ke ini ya, manfaat pada diri sendiri ya, karena kita juga mestinya bisa mengelola uang kita gitu kan. Ketika kita sudah mengelola uang kita, sudah bisa menyisihkan dana untuk investasi, pengennya kan dapat instrumen yang aman gitu kan. Betul. Aman dan menguntungkan, terus juga kalau kita tipenya yang risk averse gitu kan, nggak mau beresiko, ini instrumen ini tuh sangat bagus gitu Mbak. Karena pertama tadi seperti Mas yang bilang dijamin undang-undang ini pasti aman gitu kan. Terus keuntungannya itu pasti di atas inflasi. Data terakhir itu perkiraan inflasi tahun ini itu di bawah 3%. Ini kuponnya 4,9%, di 4,95%.
ditambah pajaknya hanya 10%. Pada akhirnya yang kita terima itu secara bersih itu sekitar 4,455% gitu. Kalau kita punya uang terus kita biarkan di tabungan atau kita taruh di deposito, terakhir ini level deposito itu sekitar rata-rata semua deposito rupiah ya Mbak ya, itu sekitar 3,27%. Nah pajaknya kan 20% tuh. Jadi nilai final kupon rate yang diterima itu cuma 2,6%, sedangkan tadi kalau ori ini 4,455% gitu kan. Signifikan, hampir 2 kali lipatnya dibandingkan kalau kita naruh di deposito biasa gitu. Di samping itu karena memang dananya ini itu untuk pembiayaan APBN ya, otomatis sama pemerintah akan digunakan untuk penanganan APBN seperti yang Mas Helmi tadi itu. Jadi secara kita sebagai investor itu kita mendapat keuntungan yang lebih tinggi daripada inflasi ataupun daripada deposito gitu. Tapi secara masyarakat itu kita juga ikut membantu negara Bisa untuk membantu. membiayai APBN gitu. Jadi Betul, dua betul. hal gitu yang kita terima gitu. Dua-duanya sangat positif gitu kan. Dapat return, dapat membantu juga pembiayaan negara gitu sih, kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi dan juga Mas Helmi tanggapannya. Terima kasih juga Mas Adi sudah bergabung. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian saya izin bacakan lagi ya. Pertanyaan selanjutnya di sini sudah ada Mbak Putri di Sleman, Yogyakarta. Bagaimana sih terkait dengan kehalalan investasi ORI 20 ini? Apakah termasuk program syariah? Kemudian yang kedua, apakah instrumen ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder gitu? Monggo silahkan. Ya, mungkin izin menjawab dulu ya saya ya. Jadi ORI 20 ini termasuk dalam surat berharga negara yang sifatnya konvensional ya. Jadi beda dengan instrumen SBN yang satunya yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. ORI ini sifatnya konvensional dan memang secara pengelolaannya itu beda dengan SBSN yang memang dalam penerbitannya itu menggunakan prinsip syariah di mana harus mendapatkan fatwa dari DSN MUI gitu kan, kesesuaian syariah dan menggunakan akad. Tapi untuk ORI 20 ini sifatnya konvensional. Kemudian apakah bisa diperdagangkan? Bisa diperdagangkan di pasar sekunder sebagian atau seluruhnya gitu kan sebelum jatuh tempo, seperti itu sih. Nanti tinggal menghubungi mitra distribusi di mana Mbak siapa tadi? Dengan Mbak Putri. Mbak Putri ya, bisa menghubungi mitra distribusi di mana pertama kali beli, nanti bisa dibantu proses untuk penjualan ORI 20-nya gitu. Oke, baik. Mas Helmi, Bu Dewi, dan juga Mas Fajar, karena waktu tinggal 5 menit lagi, kita boleh bacakan lagi ya WhatsApp yang sudah bergabung. Oke. Oke, baik. Di sini sudah ada Mas Victory menanyakan siapa saja sih yang bisa memberi ORI ini, terus apa syarat yang bisa disiapkan untuk membeli ORI ini, dan harus menyiapkan dana berapa begitu. Monggo silahkan. Ya, untuk pembelinya adalah warga negara Indonesia, itu harus punya KTP gitu, pasti itu syarat utamanya. Dan kemudian harus menyiapkan uang juga pastinya kan, karena kalau misalnya nggak punya dananya juga nggak usah beli. Jadi KTP dan selain itu ada surat rekening dana dan rekening surat berharga, nanti bisa dibantu pembuatannya oleh MIBIS itu. Oke, baik. Ya, minimal pembeliannya tadi hanya 1 juta, Mbak. 1 juta aja sudah bisa melakukan pembelian, tapi juga perlu dipertimbangkan kan. Kalau kita ngitung 1 juta itu dengan kupon 4,95% atau clean-nya tadi 4,455%, itu return-nya dapat berapa, terus sebenarnya sih tidak ada potongan-potongan dari pemerintah, itu nggak ada potongan, tapi kan ketika masuk ke rekening itu bisa jadi kena potongan gitu. Jangan sampai habis karena potongan oleh yang ngelola rekeningnya. Dari pemerintah nggak ada potongan gitu. Ya kan Mas Helmi ya, nggak ada potongan kan dari pemerintah kan. Tapi ketika masuk ke rekening masing-masing itu sudah tergantung kebijakan yang punya rekening gitu kan. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi ya sebelum kita closing. Berapa lama tenor jatuh tempo untuk ORI 20 ini dari Mbak Rahayu di Yogyakarta? Monggo silahkan.
Ya, tadi saya sepertinya belum sempat mention untuk ini ya, Mhm. tenornya. Jadi tenornya untuk ORI ini 3 tahun dan Mhm. jatuh temponya nanti pada tanggal 15 Oktober tahun 2024 Mhm. gitu. Mhm mhm. Oke, baik. Karena waktu sudah, menunjukkan 3 menit ya, menjelang pukul 4 sore, ini mungkin boleh dipersingkat, untuk ke Bu Dewi langsung aja ya. Mungkin apa sih Bu saran dan juga tips untuk teman-teman smart listener, untuk yang pemula pastinya yang memang harus, apa ya, bertransformasi begitu ya, kita beralih dari menabung, kita berinvestasi, apa sih tips-tipsnya yang perlu kita ketahui gitu, yang mungkin bisa Bu Dewi bagikan ke teman-teman? Ya, pertama itu Mbak, kita harus mengenali diri kita sendiri Mhm. dulu ya, bagaimana preferensi kita. Yang kedua, cari ilmunya. Kalau kita sendiri nggak tahu preferensi kita, kita cari ilmunya. Sekarang itu akun-akun atau eh, yang memang punya sertifikasi untuk mengelola keuangan gitu kan, memberikan Mhm. tips-tips pengelolaan keuangan itu banyak gitu. Dan mereka juga nggak ragu-ragu untuk memberikan tips bagaimana sih mengelola uang itu, bagaimana sih seharusnya mengelola cash flow kita, bagaimana mengelola pendapatan kita sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari apa yang Mhm. kita kerjakan tadi seperti itu. Mhm. Cari ilmu Mhm. karena ilmu itu ada di mana-mana. Mhm. Kami juga di Dana Raksa Financial uh, Planner Group ini Mhm. masih baru kita buka Agustus kemarin. Mhm. Silakan di follow Instagram kami. Mhm. Nanti di situ Dana Raksa FPC gitu, Mhm. Financial Planning Club Oke. itu di IG kami. Kami akan berusaha untuk juga memberikan sharing bagaimana sih mengelola keuangan yang baik, bagaimana kalau sudah kita bisa mengelola keuangan yang baik, maka Mhm. kita bisa mengatur bagaimana kita menginvestasikan dana-dana yang sudah kita Mhm. kelola dengan baik itu gitu. Kita Oke, juga harus baik. bisa Mhm. mengenali eh, eh, diri kita sendiri itu tadi, Mhm. disiplin melaksanakan rencana kita, mengatur cash flow kita, baru nanti kita bisa memilih instrumen investasi yang cocok Oke. sehingga Mhm. tujuan akhir untuk mendapatkan kesejahteraan baik saat ini maupun masa depan itu bisa bisa kita capai sesuai tujuan kita. Itu Oke, sih, baik. Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Yang terakhir nih Mas Fajar mewakili Mitra Distribusi Mandiri Sekuritas, mungkin ada yang pengen disampaikan untuk teman-teman smart listener? Singkat saja, berapa ya? 1 menit ya Mas ya? Oke, mungkin singkat aja, karena kebanyakan udah dirangkum sama Mas Heli dan Bu Dewi Mhm. untuk smart listener semua. Mulai udah boleh nih menurutku mulai investasi dari sekarang deh, Mhm. karena jangan dinanti-nanti karena kita kan nggak tahu nanti akan seperti apa dan di namanya investasi kan ada yang namanya efek compounding kan. Jadi kalau kita mulai sekarang kita bisa mendapatkan return yang sedikitnya Mhm. lebih besar daripada kita mulai investasinya nanti di akhir-akhir gitu. Pokoknya Oke. jangan ditunda, Oke. sebisa mungkin. Segera mungkin ya Mas ya? Mhm. Betul, betul. Oke, baik. Mungkin dari Mas Helmi ada tambahan atau sudah cukup? Ya mungkin sedikit aja ya, Mhm. apa namanya, jadi mengutip sedikit dari tagline dari ORI 20 ini Mbak, Mhm. pilihan berharga untuk melangkah bersama. Jadi ORI 20 ini merupakan salah satu alternatif investasi yang memiliki nilai dan manfaatnya itu tidak hanya untuk diri sendiri saja, tapi juga Mhm. untuk negara, di mana seluruh dananya itu akan digunakan untuk pembangunan nasional. Nah, Mhm. melalui ORI 20 ini, pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melangkah bersama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. Demikian, Mbak. Mhm. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Dewi, untuk Mas Helmi dan juga Mas Fajar sudah menyempatkan waktu untuk mengedukasi kita pastinya. Selain mempromosikan instrumen terbarunya, ini juga sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kita jadi tambah apa ya ilmunya begitu ya. Terima kasih sebelumnya Bu Dewi, Mas Fajar dan juga Mas Helmi. Terima kasih sudah hadir di perbincangan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Salam juga untuk teman-teman di sana. Ya, terima kasih Terima Mbak Aya, kasih. terima kasih smart listener. Baik, Terima baik untuk kasih. Anda smart listener setelah ini masih akan ada program yang menemani Anda tetap di 102,1 Smart FM Yogyakarta.